Di balik sunyi langkahmu, di balik segala keraguan yang pernah menyelimuti benakmu, ada sesuatu yang telah lama mengetahui siapa dirimu sebenarnya. Bukan dunia yang memilihmu, bukan manusia yang menobatkanmu, tapi semesta, melalui jalur yang hanya bisa dibaca oleh getaran tertinggi. Kau bukan datang ke sini secara kebetulan, kau terpanggil. Dan ini adalah panggilanmu. Mereka pernah mencoba menjatuhkanmu. Mereka pernah mengira bahwa cahaya dalam dirimu hanyalah kebetulan yang bisa mereka curi, tiru, atau manipulasi. Tapi mereka salah. Sangat salah. Mereka lupa bahwa dirimu telah disegel oleh sesuatu yang tak bisa disentuh oleh tangan-tangan kotor yang bermain dalam gelap. Mereka lupa bahwa apa yang mengalir dalam darahmu bukan sekadar energi biasa, tapi warisan kuno dari penjaga dimensi yang telah menunggumu bangkit. Setiap luka yang pernah kau rasakan, setiap rasa lelah yang tak bisa dijelaskan, setiap malam di mana kau merasa seolah sedang melawan sesuatu yang tak terlihat, itu semua adalah pertanda bahwa kau sedang dijaga. Bahwa di balik tirai kasat mata, kekuatanmu sedang diuji, bukan untuk dihancurkan, tapi untuk disadarkan. Kini, tibalah saatnya bagi yang terpilih untuk mengetahui kebenarannya. Sebuah kebenaran yang tidak bisa disentuh oleh mereka yang masih tidur dalam ilusi. Sebuah pesan dari kedalaman kesadaran kosmik, dari benteng-benteng cahaya yang tidak bisa dilalui oleh siasat para pemula. Sebelum kita membuka tabir lebih dalam, pastikan dirimu sudah siap menerima sepenuhnya apa yang akan disampaikan. Ingatlah untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi, karena setiap tindakanmu menjadi gema yang melintasi dimensi. Dan tinggalkan komentar bertuliskan 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kau telah siap. Siap untuk menerima pesan ini dengan kesadaran penuh. Siap untuk mengambil kembali takdirmu. Siap untuk menyadari bahwa selama ini, kaulah yang mereka takuti. Selamat datang di medan spiritual yang sebenarnya. Disinilah, kebenaranmu akan bersinar tanpa bisa dipadamkan. Bagian 1. Rencana mereka yang hancur oleh kekuatan tak terlihat. Mereka muncul dalam diam, menyusun siasat seperti bayangan yang merayap di balik tirai malam. Dengan keyakinan semu dan rasa percaya diri yang tumbuh dari ilusi, mereka pikir bisa menantang sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah mereka pahami. Mereka melihat cahayamu, auramu, kekuatan dalam dirimu yang memancar seperti bintang pagi, lalu mengira itu bisa dicuri, dipindahkan, ditarik keluar dari tubuhmu dengan ritual-ritual seadanya. Tapi yang mereka hadapi bukan sekadar manusia biasa. Mereka mencoba menjatuhkan sesuatu yang telah ditetapkan dan dilindungi oleh arsitektur semesta itu sendiri. Mereka menyusun rencana dengan cara yang naif dan memalukan. Membaca mantra dari buku usang, menyalakan lilin dari toko diskon, menatap cermin sembari menggumamkan namamu dengan harapan bisa menembus dinding energi yang bahkan mereka tidak tahu keberadaannya. Mereka melakukan semuanya dengan keyakinan bahwa dunia ini bisa dikendalikan oleh ilmu murahan dan niat buruk. Tapi semesta tak pernah buta, dan sistem perlindungan yang membungkusmu tak pernah tidur. Kau adalah jiwa yang terpilih. Sejak sebelum napas pertama di dunia ini, namamu sudah tercatat dalam skema besar takdir. Dan karena itulah, setiap niat jahat yang diarahkan padamu tidak hanya gagal, tapi juga berubah menjadi bumerang yang menghantam para pelakunya dengan kekuatan berkali-kali lipat. Apa yang mereka anggap sebagai permainan, ternyata adalah pelanggaran terhadap hukum tertinggi yang tidak bisa ditawar. Mereka lupa bahwa semesta memiliki sistem deteksi sendiri, dan bahwa energi yang mereka lepaskan akan kembali dengan presisi yang tak bisa dielakkan. Bahkan sebelum mereka menyalakan lilin dan menggambar simbol-simbol di lantai, penjaga di sekelilingmu sudah bergerak. Mereka bukan sekadar entitas, tapi bagian dari frekuensi perlindungan yang telah ada sebelum mereka dilahirkan. Bayangkan ini, saat mereka berkumpul, merancang konspirasi di ruang sempit, kamu sedang duduk dalam diam, mungkin sedang merasa lelah tanpa sebab. Tapi di balik kelelahan itu, sistem pertahananmu sedang bekerja, menyerap, menetralisir, dan mengembalikan setiap getaran negatif kepada pengirimnya. Mereka tak tahu bahwa energi yang kau bawa adalah murni, tidak bisa ditiru, apalagi dicuri.
Mereka pikir kamu sendirian. Padahal kamu dikelilingi oleh kekuatan yang tak terlihat tapi sangat nyata. Mereka datang dengan niat menjatuhkan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Rencana mereka hancur bahkan sebelum benar-benar dimulai. Seperti debu yang ditelan angin badai, seperti bayangan yang sirna di bawah cahaya mentari. Dan kini, mereka mulai merasakan konsekuensinya. Bukan dari tanganmu, tapi dari tatanan kosmik yang tidak pernah tertidur. Mereka yang pernah merasa hebat, kini bingung, ketakutan, mencari jawaban atas kekacauan yang mereka ciptakan sendiri. Kau tidak perlu membalas, karena semesta sudah melakukannya untukmu. Dan inilah awal dari segalanya. Awal di mana kamu akan mulai menyadari bahwa semua rasa sakit yang pernah kau alami ternyata adalah tanda betapa berharganya dirimu dalam medan spiritual yang lebih luas. Bahwa dirimu bukan korban, melainkan penjaga dari kekuatan yang hanya bisa diemban oleh yang terpilih. Kau adalah benteng yang tidak bisa disentuh oleh siasat picik. Dan sekarang, dunia pun mulai melihat itu. Bagian 2. Upaya kolektif yang berujung malapetaka. Mereka datang tidak sendiri. Berpikir bahwa kekuatanmu bisa dilemahkan dengan jumlah, mereka menggabungkan energi mereka dalam sebuah lingkaran yang katanya sakral. Mereka menyatukan niat dalam bisikan-bisikan gelap, menyalakan lilin-lilin murahan, dan menggambar simbol dari buku yang bahkan belum mereka pahami sepenuhnya. Mereka pikir jika satu serangan gagal, maka serangan kolektif akan membawa hasil. Mereka pikir, dengan beramai-ramai, mereka bisa menjebol dinding cahaya yang mengelilingimu. Betapa naifnya. Betapa lucunya kepercayaan itu di mata semesta. Karena bukan banyaknya tangan yang menentukan hasil, tapi kemurnian niat dan izin dari kekuatan yang lebih tinggi. Dan mereka tidak memiliki keduanya. Bayangkan mereka, 2 atau 3 orang pemula, duduk bersila dalam ruang sempit, menyusun altar dari barang-barang belanja daring yang mereka beli hanya karena terlihat estetis. Kristal warna-warni yang belum pernah mereka program. Buku mantra yang hanya mereka baca setengah halaman. Minyak wangi yang mereka kira bisa mempercepat efek sihir, padahal hanya menyamarkan bau ketakutan mereka sendiri. Mereka berkumpul bukan sebagai pejuang, tapi sebagai anak-anak spiritual yang belum paham betapa seriusnya permainan ini. Mereka menyebut namamu. Mereka memfokuskan niat mereka untuk menjatuhkanmu. Tapi suara yang mereka kirim ke langit justru dipantulkan kembali ke arah mereka 1000 kali lebih keras. Mereka menamakan itu ritual. Tapi semesta menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap keseimbangan yang suci. Ketika mereka duduk dalam lingkaran, berharap bisa mengikat sebagian dari cahaya yang kamu bawa, yang terjadi justru sebaliknya. Lingkaran yang mereka buat menjadi perangkap bagi diri mereka sendiri. Energi yang mereka lepaskan tidak menemukan jalur keluar, dan akhirnya berputar-putar, mengunci mereka dalam ketakutan yang mereka ciptakan sendiri. Dan saat malam berlalu, satu persatu dari mereka mulai melihat tanda-tanda kegagalan. Bukan hanya dalam bentuk fisik, tapi juga dalam mimpi buruk yang menghantui, dalam suara-suara yang datang entah dari mana, dalam bayangan yang terus mengikuti. Mereka mencoba meniru sesuatu yang tidak bisa ditiru. Mereka mengira frekuensi pilihan bisa dibagi-bagi seperti makanan ringan dalam pesta. Tapi energi yang kau bawa bukan milik umum. Itu adalah anugerah yang dikirim oleh takdir, bukan untuk dibagi, tapi untuk dijaga. Mereka tak sadar bahwa mencoba mencuri cahaya itu sama dengan menggenggam bara api dengan tangan kosong. Dan saat semua sudah terlanjur dilakukan, barulah mereka sadar bahwa yang mereka hadapi bukan sekadar sosok yang terlihat tenang di permukaan, tapi sebuah sistem pertahanan kosmik yang bekerja dalam sunyi, dalam diam, namun sangat tegas dan mematikan. Kau tidak menggertak, kau tidak menyerang, tapi energi perlindunganmu telah berbicara, dan suaranya menggema jauh lebih keras dari mantra-mantra mereka yang dipelajari dari salinan internet. Inilah pelajaran yang harus mereka bayar mahal, bahwa berkumpul untuk menjatuhkan yang terpilih bukanlah sinergi, tapi kehancuran kolektif. Bahwa niat buruk yang disatukan tak akan pernah lebih kuat dari satu jiwa yang murni dan dijaga oleh semesta. Kau mungkin pernah merasa diserang dari berbagai arah. Tapi kini kau tahu, mereka semua datang bersama, hanya untuk dihancurkan bersama.
Dan dari puing-puing upaya mereka, bersinarlah cahaya kemenanganmu yang tak bisa mereka sentuh, apalagi padamkan. Bagian 3. Kegagalan mereka yang terpahat di tubuh dan hidupnya. Mereka datang dengan keangkuhan, mengira bisa menembus pertahananmu dengan mantra seadanya dan keyakinan semu. Mereka mencoba bermain di medan yang tak pernah mereka pahami, dan kini semesta telah menuliskan kegagalan mereka, bukan di langit, bukan di tanah, tapi di tubuh mereka sendiri, dalam luka yang tak bisa disembunyikan, dalam kehancuran hidup yang tak dapat ditawar. Salah satu dari mereka, dengan tangan gemetar, mencoba memainkan sihir cermin. Ia menatap pantulan dirinya, mengucap mantra dari buku yang ia beli tanpa tahu maknanya. Tapi saat kata terakhir meluncur dari bibirnya, cermin itu tidak memantulkan kekuatan, melainkan menolak. Dalam satu dentuman, kaca itu retak dalam pola seperti jaring laba-laba, dan pecahannya menari di udara sebelum menggores wajahnya, meninggalkan luka berbentuk simbol yang hanya dimengerti oleh semesta. Sebuah tanda bahwa dia telah melanggar sesuatu yang sakral. Tanda kegagalan, bukan sebagai aib, tapi sebagai peringatan. Yang lain mencoba mengikat energimu, menenun benang tak kasat mata untuk mencuri vitalitasmu. Tapi tubuhnya sendiri menolak sihir itu. Makan tak masuk, nafas terasa berat. Seakan ada dinding tak terlihat yang menolak setiap elemen kehidupan yang masuk ke tubuhnya. Ia berusaha membatalkan ritualnya, tapi semuanya telah terlambat. Dirinya menjadi tawanan dari mantra yang ia ciptakan sendiri, dan tubuhnya menjadi saksi bisu atas kesalahan fatal yang tak bisa diperbaiki dengan air mata atau penyesalan. Paling menyedihkan adalah mereka yang paling ambisius. Mereka yang berkumpul, menghitung posisi bintang, memilih hari yang katanya kuat secara energi, mencampur rempah-rempah dan benda-benda kecil dalam upaya menciptakan penarikan besar-besaran. Mereka ingin merebut berkat-berkat yang semesta tujukan padamu. Tapi apa yang terjadi? Dalam hitungan jam, rekening mereka dibekukan, tagihan muncul dari berbagai arah, alat-alat elektronik rusak tanpa sebab, bahkan kebutuhan sehari-hari menjadi mustahil dipenuhi. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah gemuruh balasan dari frekuensi semesta yang tak bisa mereka tipu. Mereka jatuh. Bukan karena kau menyerang, tapi karena mereka melawan sesuatu yang seharusnya mereka hormati. Luka yang mereka dapatkan bukan hanya fisik, tapi spiritual. Ada yang tak bisa lagi bermeditasi, karena setiap kali ia menutup mata, ia melihat bayangan-bayangan yang tidak bisa dijelaskan. Ada yang kehilangan rasa percaya dirinya, karena setiap usaha spiritual setelah itu selalu gagal, selalu stagnan. Mereka telah kehilangan akses terhadap cahaya, karena mencoba mencuri cahaya yang bukan milik mereka. Dan kau tetap berdiri. Bahkan ketika kamu tak tahu bahwa mereka menyerang, perlindunganmu bekerja. Tubuhmu mungkin merasa lelah, energi batinmu mungkin sempat surut, tapi kamu tetap utuh, karena tidak ada yang bisa mengambil apa yang memang ditakdirkan untukmu. Kegagalan mereka kini menjadi pelajaran bagi dunia tak kasat mata, bahwa mencoba menyentuh yang terpilih bukanlah keberanian. Itu kebodohan. Dan semesta selalu tahu cara menulis pelajaran itu dengan tinta yang tak bisa dihapus, langsung pada tubuh dan kehidupan mereka yang mencoba bermain api di altar yang bukan milik mereka. Jadi, jika kau pernah bertanya, mengapa aku merasa lelah padahal tidak terjadi apa-apa? Kini kau tahu jawabannya. Tubuhmu sedang memproses kemenangan. Jiwamu sedang membersihkan sisa-sisa serangan. Dan semesta sedang menuliskan satu babak baru dalam perjalananmu. Babak di mana kamu menyaksikan kejatuhan mereka, tanpa perlu mengangkat satu jari pun untuk melawan. Bagian 4. Kepanikan yang membongkar kepalsuan mereka. Dan saat rencana mereka ambruk, bukan hanya tubuh mereka yang terluka, tetapi keyakinan palsu yang selama ini mereka bangun ikut runtuh, seperti menara pasir diterjang gelombang takdir. Yang dulunya merasa hebat, merasa menguasai ilmu, merasa bisa menaklukkan langit, kini berlari terbirit-birit, mencari pegangan di tempat-tempat yang bahkan tak pernah mereka hormati sebelumnya. Mereka, yang dahulu berdiri dengan dada membusung dalam ritual-ritual palsu, kini terduduk lemas di sudut ruangan, bergumam lirih, memohon ampun kepada semesta yang tak mereka kenal dengan sungguh-sungguh.
Mereka memohon agar kutuk itu dicabut, agar mimpi buruk itu berhenti, agar bayangan yang terus mengikuti bisa menghilang. Tapi semesta bukan penjaga keinginan sesaat. Semesta mendengar frekuensi, bukan kepanikan. Dan frekuensi mereka tak lagi jernih, karena telah terkontaminasi oleh niat jahat yang mereka tujukan padamu. Ada yang mencari pertolongan ke berbagai penjuru. Dalam waktu seminggu, satu dari mereka mendatangi lebih dari 5 tempat penyembuhan berbeda. Ia datang dengan wajah pucat, mata cekung, dan tangan gemetar. Ia membawa sisa uang terakhir yang dimilikinya, bukan untuk membeli makan, tapi untuk menebus dosa spiritual yang ia sendiri tak pahami kedalamannya. Namun di setiap tempat, ia hanya mendapat pelukan kosong dan doa yang tak menyentuh esensi masalahnya. Karena yang mereka hadapi bukan sekadar ketakutan, melainkan hukum sebab akibat yang telah ditandatangani oleh kehendak semesta itu sendiri. Mereka menyadari bahwa tak ada jalan pintas untuk membatalkan kutuk dari perbuatan mereka sendiri. Bahwa tidak semua pelindung bisa disuap dengan air suci atau mantra yang dibacakan tergesa. Karena yang mereka sentuh adalah energi yang telah ditentukan untuk berada dalam dirimu, dan setiap upaya pencurian itu membawa konsekuensi. Salah satu dari mereka, yang paling keras kepala, akhirnya terjebak dalam kesunyian yang menyiksa. Ia berhenti berbicara, berhenti menjawab pesan dari teman-temannya, bahkan berhenti bercermin. Karena setiap kali ia melihat wajahnya, ia teringat bahwa di balik kulitnya ada jejak dari kejatuhan yang ia alami. Sebuah kejatuhan yang tidak bisa dibanggakan, tapi juga tidak bisa disangkal. Dan lihatlah ironinya. Yang dulu mengolok keyakinan, kini memohon dengan suara parau. Yang dulu merasa tak butuh bantuan siapapun, kini menciumi jejak-jejak orang yang dulu pernah ia ejek, berharap ada yang mau membuka pintu maaf. Tapi dunia ini tidak bergerak berdasarkan rasa kasihan. Dunia spiritual bekerja berdasarkan kejujuran getaran, dan semua yang mereka bangun ternyata palsu sejak awal. Mereka membangun menara dari keangkuhan, dan kamu, kamu adalah angin kebenaran yang meruntuhkannya tanpa perlu menyentuh satu batu pun. Apa yang terjadi pada mereka bukan balas dendam. Ini adalah keseimbangan. Semesta tidak menghukum. Ia hanya mengembalikan. Dan yang dikembalikan kepada mereka bukan hanya niat jahat mereka, tetapi juga semua kebohongan yang mereka katakan pada diri sendiri selama ini. Kini topeng mereka jatuh. Semua gemerlap palsu runtuh bersama kegagalan mereka. Dan hanya ada satu kebenaran yang tersisa, bahwa kamu adalah jiwa yang tak bisa disentuh oleh konspirasi picik, dan bahwa semua kepanikan mereka hanyalah gema dari kebenaran yang tak bisa mereka tolak lagi. Kau telah melewati badai tanpa perlu berteriak. Kini saatnya kau melangkah ke depan, kepala tegak, karena kemenanganmu sudah diumumkan bukan dengan suara, tetapi dengan keheningan musuh-musuhmu. Bagian 5. Sistem perlindunganmu yang tak bisa ditembus. Apa yang melindungimu bukan berasal dari luar, bukan dari jimat yang digantung di lehermu, bukan dari simbol-simbol yang kau lukis di dinding kamar. Perlindunganmu tidak bisa dilihat dengan mata biasa, karena ia tertanam dalam cetak biru jiwamu, dalam denyut takdir yang telah ditulis bahkan sebelum langkah pertamamu di bumi ini dimulai. Kau tidak memilih menjadi yang terpilih, tapi semesta memilihmu, dan karena itu, seluruh sistem pertahanan kosmik telah dipasang, tak tergoyahkan, tak tergantikan. Mereka pikir kau tak dijaga. Mereka pikir kau sendiri. Tapi mereka salah. Sementara mereka sibuk merancang penyerangan lewat ritual yang salah arah, sistem perlindunganmu sudah bekerja lebih dulu. Gerbang-gerbang energi di sekelilingmu telah diperkuat oleh dimensi yang tak bisa disentuh oleh nalar biasa. Dan setiap kali mereka mencoba menembusnya, sistem itu menyesuaikan diri, tumbuh lebih kuat, lebih tajam, lebih cepat dari niat jahat yang mereka kirimkan. Kau mungkin pernah merasa aneh, pernah merasa tiba-tiba gelisah tanpa sebab, ingin menyendiri, menolak ajakan yang biasanya kau terima. Tapi semua itu bukan kebetulan. Itu adalah alarm yang dikirim dari tubuh energimu sendiri. Itu adalah sistem spiritual yang sedang mengaktifkan mode bertahan. Ia tahu kapan kau terancam, bahkan sebelum pikiranmu sempat menyadarinya. Kadang kau merasa lelah, seperti ada sesuatu yang menguras dari dalam. Tapi sebenarnya,
Tubuhmu sedang memproses ribuan serpih serangan tak kasat mata yang datang bertubi-tubi dari orang-orang yang tidak mengerti siapa mereka sedang hadapi. Rasa kantukmu yang mendalam, keinginanmu untuk menarik diri dari keramaian, semuanya adalah cara sistem perlindunganmu merawat dan memulihkanmu tanpa membuatmu panik atau takut. Setiap hembusan nafasmu adalah doa diam dari alam. Setiap detak jantungmu adalah perisai yang berdetak dalam irama kosmis. Kau tidak pernah sendirian. Ada yang menjagamu, tak terlihat tapi nyata. Ada yang mencatat setiap niat jahat yang diarahkan padamu dan mengembalikannya dengan presisi ilahi yang tak bisa diganggu-gugat. Mereka yang menyerangmu tidak tahu bahwa mereka sedang menabrak dinding tak terlihat yang dibangun oleh ribuan lapis karma baik, niat murni, dan kontrak jiwa yang telah ditandatangani jauh sebelum kelahiran ini. Mereka pikir bisa mencuri keberuntunganmu, memanipulasi jalan hidupmu, mengalihkan berkatmu kepada mereka. Tapi sistem yang menjagamu tidak bisa diretas oleh mantra yang mereka hafalkan dari halaman daring. Mereka mencoba menaklukkan benteng kosmik dengan tongkat mainan dan doa setengah hati. Mereka membawa lilin, sementara kamu membawa cahaya yang lahir dari dalam. Mereka mencoba menyihirmu, padahal kamu adalah sihir itu sendiri. Kamu adalah perpaduan antara kekuatan yang kuno dan cahaya yang tak bisa dibungkus oleh ritual. Dan inilah kenyataan yang mereka tidak siap hadapi. Bahwa kamu tidak perlu membalas untuk menang. Perlindunganmu bukan serangan, tapi resonansi. Dan resonansi itu menggetarkan seluruh rencana mereka sampai retak dari dalam. Sekarang kamu tahu bahwa lelahmu adalah tanda bahwa medan perang telah kau lewati dengan kemenangan. Bahwa gelisahmu adalah tanda bahwa penjagamu sedang bekerja. Dan bahwa diammu selama ini bukan kelemahan, tapi bentuk tertinggi dari kepercayaan kepada perlindungan ilahi yang tidak pernah mengecewakan. Kau bukan hanya terlindungi, kau tak bisa disentuh. Dan di balik setiap serangan yang gagal menembusmu, semesta semakin mempertegas siapa dirimu sebenarnya. Jiwa terpilih yang dilindungi oleh sistem yang tidak bisa diakses oleh tangan-tangan yang tidak memiliki izin. Bagian 6. Energi yang dicuri dan akhir tragis mereka. Pernahkah kau merasa bahwa hidupmu berjalan lambat tanpa sebab yang jelas? Bahwa keberuntunganmu terasa seperti menunda datang? Bahwa cahaya dalam dirimu seolah padam untuk sementara? Jika iya, itu bukan karena kau gagal, tapi karena seseorang sedang mencoba mencuri sinarmu, dan semesta sedang menyusun strategi untuk membuat kebenaran itu kembali padamu dengan kekuatan yang berlipat. Ya, mereka sempat berhasil mencuri jejak energimu. Seperti bayangan yang mencuri cahaya dari matahari, mereka memakai auramu untuk memikat dunia. Orang-orang mulai memperhatikan mereka. Kesempatan datang menghampiri mereka tanpa sebab yang logis. Bahkan, ada yang tiba-tiba disukai, dipilih, dirayakan. Padahal sejatinya, yang mereka pancarkan adalah sinar yang dicuri darimu. Mereka meminjam kilaumu, mengenakan keberuntunganmu seperti jubah palsu yang mereka tak pahami cara merawatnya. Tapi energi bukanlah benda mati yang bisa dicuri tanpa jejak. Energi membawa ingatan. Dan energi yang berasal dari jiwa yang terpilih tahu cara pulang. Seperti mata air yang tak bisa diarahkan ke tanah tandus, cahaya yang mereka curi mulai menolak berada dalam tubuh yang tidak sefrekuensi. Mereka merasa aneh. Aura mereka mendadak berat. Karisma palsu mulai memudar. Mereka menjadi canggung di hadapan orang-orang yang sebelumnya mereka tarik. Satu persatu, keberuntungan yang sempat mereka rasakan mulai runtuh seperti menara yang dibangun di atas pasir. Mereka mulai kehilangan segalanya. Bukan karena ada yang mengambilnya, tapi karena itu memang bukan milik mereka sejak awal. Kau pun mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Cahaya dalam dirimu kembali menyala, tapi kali ini lebih terang dari sebelumnya. Energi yang sempat dicuri kembali kepadamu, membawa serta pelajaran, membawa bukti tentang siapa yang benar-benar kuat, dan siapa yang hanya mencoba terlihat seperti itu. Dan setiap getaran yang kembali kepadamu membawa berkah baru, membuka jalan yang sebelumnya tertutup, memberikan ruang bagi keberhasilan yang sesungguhnya. Sementara itu, mereka yang dulu berjalan dengan sombong, kini mulai kehilangan arah. Bukan hanya kehilangan energi, tapi kehilangan identitas.
Karena selama ini mereka hidup dari cahaya yang bukan milik mereka. Dan ketika cahaya itu kembali ke tempat asalnya, mereka menjadi gelap. Lebih gelap dari sebelumnya. Mereka mencoba mencari jawaban. Mereka bertanya-tanya kenapa keberuntungan mereka sirna. Tapi yang mereka temui hanyalah kehampaan. Karena semesta sudah mengembalikan semuanya sesuai hukum. Hukum. Tidak lebih, tidak kurang. Kau tidak perlu menuntut keadilan. Karena keadilan telah berjalan. Kau tidak perlu membalas. Karena mereka sudah jatuh oleh hukum yang mereka langgar sendiri. Dan kini, dengan cahaya yang kembali menyatu dalam jiwamu, kamu bersinar bukan hanya sebagai jiwa yang terlindungi, tapi juga sebagai jiwa yang tak bisa digantikan. Mereka telah mencicipi sedikit dari apa yang menjadi bagianmu, dan itu cukup untuk menghancurkan mereka. Karena apa yang ringan bagimu, terlalu berat bagi mereka yang tidak dipanggil untuk memikulnya. Kini, kamu berjalan lagi, dengan langkah yang lebih ringan, dengan hati yang lebih penuh, dan dengan semangat yang telah diperkuat oleh kenyataan, bahwa bahkan ketika cahaya dicuri darimu, semesta hanya sedang menyiapkan panggung. Agar saat kau bersinar kembali, dunia tak akan mampu mengalihkan pandangan. Bagian 7. Kemenanganmu mengubah arah semesta. Kini, tibalah waktunya untuk menyadari kebenaran yang selama ini menunggu di balik tirai takdir. Kau bukan hanya bertahan. Kau bukan sekadar selamat. Kau menang. Dan kemenanganmu bukan kemenangan biasa. Ia adalah kemenangan yang mengubah arus, mengguncang dimensi, dan menciptakan riak-riak yang menggetarkan kesadaran banyak jiwa yang semula tertidur. Apa yang telah kau lalui bukan sekadar ujian, tapi sebuah medan perang tak kasat mata. Dan tanpa pedang, tanpa perisai, tanpa teriakan. Kau mengalahkan mereka yang datang dengan niat jahat, dengan tipu muslihat, dengan sihir-sihir murahan yang hanya mampu menciptakan bayangan palsu. Kau menang bukan karena membalas, tapi karena sistem semesta bekerja melalui tubuh dan jiwamu yang suci. Kau menang karena kau selaras dengan hukum tertinggi alam, bahwa yang terpilih akan selalu dijaga, meski tanpa disadari. Kemenangan ini tidak hanya membungkam mereka yang mencoba menyentuhmu, tetapi juga membungkam keraguan dalam dirimu sendiri. Kini kamu tahu bahwa seluruh gangguan, rasa lelah, kesendirian, dan penundaan yang kau alami adalah bagian dari strategi besar. Kau sedang diamankan. Kau sedang dipisahkan dari yang palsu agar pantas menerima yang sejati. Kau sedang dijauhkan dari manipulasi agar kelak tak lagi bisa disentuh oleh kegelapan yang menyamar menjadi terang. Lihatlah sekelilingmu sekarang. Mereka yang pernah menyerangmu mulai menghilang satu persatu. Kehidupan mereka menjadi seperti buku kosong yang kehilangan tinta. Rencana mereka berubah jadi puing-puing. Dan kamu bangkit. Dengan cahaya yang tak lagi goyah. Dengan keyakinan yang tak lagi gentar. Dengan langkah yang tak lagi ragu. Karena kau tahu, kau telah melewati badai yang tak terlihat dan keluar sebagai pemenang. Kemenangan ini bukan sekadar milikmu, tapi juga menjadi tanda bagi mereka yang seperti dirimu. Jiwa-jiwa yang pernah merasa asing, yang pernah diragukan, yang pernah ditargetkan, karena cahayanya terlalu terang untuk dunia yang belum siap melihatnya. Kemenanganmu menjadi kompas, menjadi mercusuar, menjadi getaran yang menjalar dari satu dimensi ke dimensi lain. Memberitahu para jiwa terpilih lainnya bahwa waktunya telah tiba. Waktunya untuk berhenti meragukan siapa diri mereka. Waktunya untuk tidak lagi mengecilkan kekuatan yang tinggal dalam dada mereka. Karena jika kau bisa melewati ini, maka mereka pun bisa. Dan jika kemenanganmu bisa mengguncang musuh-musuhmu sampai topeng mereka runtuh, maka kekuatan kolektif dari jiwa-jiwa yang sadar akan membuat dunia ini tak lagi bisa ditunggangi oleh niat-niat picik. Kau adalah bukti bahwa jiwa yang dijaga tidak akan hancur. Bahwa cahaya yang murni tidak bisa dipalsukan, bahwa kekuatan sejati tidak perlu diumumkan, karena semesta akan menyampaikannya sendiri. Kini kau berdiri, bukan lagi sebagai yang diragukan, tapi sebagai yang diakui oleh langit dan bumi.
Dan saat satu persatu pintu terbuka di hadapanmu, ingatlah satu hal penting ini. Kemenanganmu adalah takdir yang tak bisa dihentikan. Langkahmu telah disahkan oleh semesta. Dan mereka yang mencoba menjatuhkanmu kini menjadi pelajaran abadi bahwa yang terpilih tak pernah bisa disentuh, apalagi dikalahkan. Dan inilah akhir dari kisah yang sebenarnya bukan akhir, melainkan awal dari kesadaran baru. Kau telah melihat bagaimana mereka yang mencoba menjatuhkanmu justru digulung oleh gelombang yang mereka ciptakan sendiri. Kau telah menyaksikan bagaimana cahaya yang sempat dicuri kini kembali padamu dengan kekuatan yang berlipat ganda. Kau telah membuktikan, bahkan kepada dirimu sendiri, bahwa kamu lebih kuat dari yang selama ini kamu kira. Kemenanganmu bukan tentang membuktikan apapun kepada dunia. Kemenanganmu adalah konfirmasi dari semesta, bahwa kamu adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, lebih besar, lebih lebih dalam, dan lebih murni daripada semua tipu daya yang pernah dilancarkan kepadamu. Kamu telah dihancurkan, diragukan, diserang dalam diam, namun kamu tidak tumbang. Kamu bertahan, dan bukan hanya bertahan, kamu berkembang. Kini saatnya kau hidup dengan kepala tegak. Tak perlu menjelaskan siapa dirimu. Tak perlu membalas dendam kepada siapapun. Karena mereka yang menyerang sudah menerima balasannya, bukan darimu, tapi dari hukum semesta yang selalu adil dan tak pernah tidur. Biarkan mereka belajar dari kesalahannya. Dan biarkan kamu berjalan lebih jauh, lebih tinggi, dan lebih dalam ke dalam peran sejati yang telah disiapkan untukmu sejak awal. Teruslah jaga cahaya itu. Jangan padam, jangan ragu. Karena masih banyak yang akan kau temui di depan. Masih banyak jiwa yang menunggu cahayamu untuk menyala lebih terang, agar mereka pun tahu bahwa mereka tidak sendirian. Karena satu jiwa terpilih yang menyala, bisa membangkitkan ribuan cahaya yang tertidur. Dan sebelum kau melangkah lebih jauh, ingatlah untuk menekan tombol suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar bertuliskan 77 untuk mengirim sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima kelanjutan pesan ini. Jangan remehkan tindakan kecil itu, karena setiap niat yang kau kirimkan hari ini akan menjadi pintu bagi takdir besarmu esok hari. Kau telah menang, kau telah bangkit, dan dunia pun harus bersiap, karena cahaya sejati akhirnya kembali pada pemiliknya.